Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Erdiani dengan NIM S1S1 22024. Pada video ini saya akan menerapkan konsep OOP untuk membuat sebuah game, yaitu game high score atau game sebuah sistem yang dapat mengelola skor tinggi atau high score. Nah, untuk itu langsung saja yang pertama kita butuhkan, yaitu kita perlu menginstal sebuah modul. Modul yang kita install ini berguna untuk menunjang jalannya aplikasi game sederhana yang akan kita buat. Nah, caranya yaitu kita tekan tombol Windows pada keyboard. Nah, selanjutnya kita ketikkan di sini cmd. Nah, di sini kita jalankan dengan versi Run as Administrator. Nah, di sini kita sudah memasuki pada command prompt-nya. Untuk modulnya yang kita perlu install ada dua. Yang pertama ada Pillow dan yang kedua ada TK. Yang pertama kita install Pillow. Untuk kodenya yaitu pip install Pillow. Kita tekan enter. Nah, ini sebelumnya kita harus terhubung terlebih dahulu pada koneksi internet. Nah, jika tampil seperti ini, itu berarti kita tidak perlu modul yang kita install itu sudah ada di dalam package Python kita. Kalau tidak muncul seperti ini, maka yang muncul nanti sebuah indikator pendownloadan. Nah, selanjutnya kita akan install modul yang kedua, yaitu TechInter. Kita cukup tuliskan TK. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan langsung keluarkan saja cmd-nya. Nah, kita masuk tahap selanjutnya, yaitu kita harus menentukan atau membuat sebuah folder untuk penyimpanan game sederhana yang akan kita buat. Di sini saya beri nama dengan Hikes. Game high score game sederhana.
Nah, lalu kita buka. Lalu selanjutnya kita akan buka Visual Studio Code. Nah, kita pilih di sini Open Folder. Yang kita akan open folder di sini yang folder yang akan kita buat tadi. Nah, lalu kita akan membuat sebuah file baru yang kita beri nama itu game.py, karena kita akan menerapkan konsep OOP-nya. Nah, yang pertama kita akan mengimpor library yang dibutuhkan untuk menunjang sistem pembuatan game sederhana ini. Nah, yang pertama kita akan impor TextInter. Lalu selanjutnya kita membutuhkan atau kita akan membuat sebuah kelas yang dimana kelasnya akan mengkondisikan untuk entry permainannya yang menyimpan nama dan juga skor permainannya. Nah, untuk kelasnya itu
namanya kelas game entry. Nah, kelas ini kita buat untuk mendefinisikan entry sebuah permainan yang dimana akan menyimpan nama dan juga skor pemainnya. Nah, oleh karena itu kita membuat inisialisasi objeknya untuk menyimpan nama dan juga skor komentar tersebut. Untuk inisialisasi objeknya itu biasa kita kenal dengan fungsi init. Nah, di sini parameternya itu self, di sini name, selanjutnya di sini kita buat nama fungsinya di sini get kita kembalikan nama pemainnya self dot underscore name. Nah, selanjutnya kita buat fungsi di mana akan mengembalikan skor pemainnya. Kita bisa copy ini, ini di sini kita ubah menjadi get score untuk mengembalikan
mengembalikan skornya. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk mengembalikan representasi string dari objek yang nantinya dibuat untuk si game entry ini. Fungsinya itu def str. Parameternya di sini yaitu self. Di sini kita return karena kita akan kembalikan self yang pertama kita isikan name-nya, lalu yang kedua kita isi dengan skornya self dot underscore score. Jadi kelas pertama yang akan kita definisikan untuk entry permainannya, yang dimana nantinya akan menghubungkan nama dan skor permainannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas untuk papan skornya, di mana papan skornya itu dengan kapasitas maksimum dari si entry tersebut. Untuk kelasnya kita buat dengan nama kelas scoreboard. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat metode untuk inisialisasi objeknya. Di sini pembuatan kelasnya itu parameter selanjutnya itu kapasitasnya atau capacity. Nah, lalu kita buat inisialisasinya self dot di sini kita gunakan board.
Nah, lalu kita buat fungsi untuk menambahkan entry baru ke papan skor dan kemudian akan menyortir berdasarkan skor tertingginya. Kita buat fungsi def add. Misalnya kita isi namanya itu add. Lalu parameternya kita gunakan parameter self menambahkan entry baru pada papan skor. Entry di sini kita membuat sebuah pengkondisian sederhana. Misalnya nama variabelnya di sini saya beri nama dengan good. Lalu di sini parameternya self dot underscore n. Nah, di sini parameternya self board or score. Nah, di sini saya sudah membuat pengkondisiannya. Di sini if good, di sini pengkondisiannya self dot underscore n kurang dari len self board di sini statementnya yaitu self dot underscore n kita tambah dengan 1. Lalu di sini kita berikan inisialisasi yang lain, kita memberikan nama variabelnya itu di sini j. Self dot underscore n dikurangi dengan 1. Di sini kita memberikan perulangan dengan menggunakan while. Nah, ketika j lebih besar daripada 0, yang dimana di sini indeksnya itu j dikurang 1,
lalu kita pakaikan metode get underscore score. Nah, untuk statementnya di sini yaitu self._board yang indeksnya ke J, self._board yang indeksnya J kurang 1. Nah, lalu kita berikan di sini iterasinya yaitu J dikurang 1. Di sini kita berikan atau kita return nilainya yaitu self._board indeks ke J-nya sama dengan yaitu parameter entry. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi untuk mengembalikan representasi string dari seluruh entry yang ada pada kotak score. Nah, di sini kita buatkan fungsi def __str. Parameternya itu self. Nah, kita berikan statement yaitu kita kembalikan di sini nilainya atau kita akan mengembalikan representasi string. Kita return buka tanda petik 1 untuk menuliskan simbol dari baris baru. Lalu kita join str dari self._board yang indeksnya itu J. Lalu kita beri perulangan for J in range. Range-nya ini kita hitung dari self._n Nah, ini kita buat. Sekarang kita akan mencoba untuk jalankan dengan isi codingan yang seperti ini. Untuk menjalankannya bisa kita menggunakan terminal dari Python, atau kita juga bisa menggunakan CMD. Nah, di sini saya akan menggunakan CMD. Nah, kita buka pada CMD. Untuk pertama kita akan membuka folder. Kita akan buka folder ini. Kita akan Nah, ini dia. Nah, di sini ada bar directory. Di sini kita arahkan kursor kita pada bar yang masih kosong di sini, lalu kita akan klik. Kita akan ketik di sini CMD, lalu kita akan tekan enter. Nah,
di sini sudah masuk pada CMD, file game sederhana kita. Nah, untuk menjalankannya di sini kita akan menggunakan kode Python. Kita berikan di sini nama filenya yaitu game.py. Kita cukup sudah seperti ini, lalu kita akan langsung enter saja. Nah, jika kosong seperti ini menandakan bahwa program kita sudah berhasil kita buat tanpa ada kesalahan. Nah, sekarang kita akan kembali pada Visual Studio Code. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menyediakan sebuah desain user interface-nya agar menu-menu nanti akan lebih nyaman dan mudah untuk kita gunakan. Nah, untuk itu kita akan keluar dari blok kelasnya. Kita akan buat main function atau fungsi utamanya. Nah, if Nah, di sini kita buatkan variabel, kita beri nama dengan root. Untuk isi dari rootnya itu kita panggil tag internya atau yang kita aliaskan sebagai TK. Di sini kita akan membuat sebuah objek root untuk tag inter. Lalu yang kedua, kita akan membuat root dengan metode yang yaitu geometry. Di sini kita akan mengukur jendela atau window. Di sini saya akan membuat resolusinya resolusi HD. Nah, di sini maksudnya akan memulai loop pertama atau perulangan utama yang akan menjalankan aplikasinya. Nah, di sini kita akan coba jalankan, kita akan menggunakan command prompt-nya. Nah, kita langsung ketikkan kode yang sama seperti ini, lalu kita enter.
Nah, kita coba jalankan. Nah, ini nah di sini sudah berhasil kita membuat gambaran aplikasi dengan menggunakan tag inter dengan memanggil blok kode yang akan dieksekusi pada saat dijalankan filenya. Dengan memanggil root tag internya dengan ukuran windownya 1920 x 1080. Nah, dan juga main loop-nya dengan memenuhi main loop tag utama tag inter untuk menjalankan aplikasinya. Nah, sekarang kita perlu untuk membuat sebuah kelas. Nah, di sini kelasnya akan kita gunakan untuk mendefinisikan aplikasi high score game kita dengan menggunakan tag inter. Nah, untuk itu kita close terlebih dahulu ini. Nah, untuk membuat kelasnya kita akan membuat di sini. Nah, di sini untuk kelasnya di sini kita bisa menggunakan apa saja. Di sini saya akan menggunakan kelas scoreboard app. Kelas score Nah, di sini kita memerlukan inisialisasi. Di sini kita memerlukan inisialisasi init dev Nah, di sini kita gunakan self. Nah, di sini kita akan menggunakan root. Nah, seperti ini. Lalu enter, kita berikan self dot score Nah, di sini self root self dot root
Di sini kita beri judul seperti ini. Kita beri judul high score game. Nah, seperti ini. Di sini kita akan mengatur, kita akan lihat terlebih dahulu. Untuk menjalankannya sama seperti tadi, enter. Di sini belum tampil judulnya. Jadi di sini kita harus menginisialisasikan lagi pada bagian kode ini. Di sini misalkan kode nama variabelnya itu app, sama dengan kita panggil kelas scoreboard app-nya. Terus kita berikan di sini root. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali pada CMD, lalu kita akan jalankan ulang. Dan nah, di sini sudah berhasil. Di sini titelnya sudah berubah menjadi high score game. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk memasangkan background agar lebih terlihat menarik. Contohnya seperti pada game-game pada umumnya, kita akan coba untuk memasangkan sebuah background. Di sini kita akan di sini kita Nah, untuk variabel di sini bebas. Saya di sini menggunakan bg underscore image. Nah, kita panggil import image. Kita gunakan di sini metode open, dan di sini kita buka string kosong. Di sini kita berikan nama file gambar. Nah, untuk gambarnya di sini kita bisa menggunakan bebas. Di sini saya sudah menyediakan backgroundnya. Untuk backgroundnya di sini saya copy, lalu kita tempatkan pada folder yang sama di mana file game.py kita berada. Nah, di sini saya akan merubah terlebih dahulu namanya. Di sini saya akan mengubah namanya itu gambar. Nah, di sini sudah berhasil terbaca pada file explorer-nya. Di sini
Selanjutnya di sini namanya itu gambar .png. Nah, di sini kita akan buat lagi. Di sini image-nya ini kita pakai si image TK yang juga kita impor dari Pillow. Di sini image TK-nya kita ganti metodenya dengan photo image. Nah, photo image itu parameternya yaitu kita isikan dengan self .bg underscore image. Nah, jadi dua codingan ini maksudnya adalah untuk memuat gambar latar belakang atau background dengan menggunakan Pillow. Nah, sekarang kita akan gunakan lagi sebuah label, yaitu labelnya nanti akan membuat untuk menampilkan gambar latar belakang atau background yang kita definisikan di sini. Di sini kita akan buat self.bg underscore label. Di sini saya menggunakan bg underscore label. Kalian bisa menggunakan yang lain. Nah, di sini tk dot, di sini metodenya itu yaitu metode label. Labelnya itu parameternya itu kita isikan self.root, self.root. Nah, kemudian parameter keduanya itu image. Nah, self dot, di sini kita inisialisasikan ulang bg image-nya. Nah, rel width-nya di sini kita gunakan 1. Rel height-nya di sini kita gunakan 1 juga. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba jalankan terlebih dahulu apakah sudah terinisialisasi gambar yang kita masukkan, apakah dia sudah menjadi background atau belum. Nah, kita akan jalankan pada CMD. Di sini sama seperti tadi cara jalankannya. Nah, ini seperti ini background yang telah kita masukkan tadi. Nah, backgroundnya seperti ini. Kita keluar, kita
Kita coba ulang jalankan. Nah, seperti ini. Kita keluarkan terlebih dahulu. Sekarang kita perlu untuk membuat sebuah kelas, yaitu kelasnya ini akan kita gunakan untuk mendefinisikan aplikasi high score game kita dengan menggunakan, nah untuk itu untuk membuat kelasnya kita membuat di sini nah di sini kita akan buat mainframe. Di sini kita enter saja untuk kodenya. Di sini saya sudah menyiapkannya. Nah, di sini kita memanggil atau yang kita menggunakan metode yang bernama frame. Nah, untuk metodenya itu kita menggunakan self.root untuk aplikasinya. Di sini kita berikan parameter keduanya yaitu background dari frame tersebut. Nah, untuk backgroundnya di sini kita memberikan warna yaitu light blue. Nah, setelah itu di sini kita inisialisasikan ulang self.main_frame, tapi kita menggunakan metode place untuk menentukan penempatan. Di sini kita atur posisi horizontalnya atau sumbu X-nya dengan rel X. Nah, di sini misalnya saya gunakan di sini 0,5. Kita atur posisi vertikalnya atau sumbu Y-nya atau rel Y. Sama dengan di sini misalnya saya menggunakan 0,25. Nah, kemudian di sini kita atur lebar dari frame tersebut dengan kode di sini rel width. Nah, di sini misalnya saya menggunakan 0,3, lalu kita atur tinggi dari frame tersebut, rel height. Nah, yaitu 0,55. Dan di sini saya tambahkan parameter anchor sama dengan n. Nah, seperti ini. Jadi dengan ini kita akan membuat frame utama dengan latar belakang yaitu biru muda atau light blue. Nah, batasnya di sini sebanyak 5 pixel. Nah, lalu di sini kita coba lagi jalankan, kita kembali pada CMD, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini hasil dari frame yang kita akan buat. Mungkin saya akan Nah, saya ubah menjadi hitam agar lebih sinkron dengan backgroundnya. Kita close dulu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah label yang akan kita masukkan ke dalam frame yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kodenya. Kita
kita langsung copy saja. Nah, di sini self title underscore label sama dengan di sini kita panggil di sini tag internnya tk.label. Kemudian di sini kita isikan self.main underscore frame. Di sini parameter selanjutnya itu kita berikan untuk labelnya itu apa teksnya. Nah, di sini teksnya yaitu tambah skor tinggi baru. Nah, di sini. Nah, kemudian parameter selanjutnya kita tentukan di sini ukuran fontnya. Di sini nah, jadi setelah kita membuat buttonnya, kita akan menjalankan fungsi buttonnya. Untuk menjalankan fungsi buttonnya, kita akan membuat fungsinya terlebih dahulu. Nah, ini untuk menjalankan tambah skor. Kita akan membuat fungsi fungsi add score, menambahkan skor. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya lihat skor tertinggi. Seperti ini untuk fungsinya. Lalu hapus papan skor. Nah, untuk itu seperti ini. Nah, kita akan lihat bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini. Saya akan di sini nama pemainnya Wayan, lalu skornya nah, di sini tambah skor. Lalu oke. Kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita isi 13. Kita tambah lagi. Nah, di sini. Nah, di sini untuk lihat skor tertingginya kita coba jalankan. Nah, ini skor tertingginya itu 13 pada Erdiani. Oke. Nah, untuk menghapus papan skornya, nah sudah. Oke. Nah, baik, ini dia game sederhana yang saya buat untuk menerapkan fungsi OOP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.